Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, materi kali ini materi MPLS SMP 3 Gading hari ini anak-anak, yaitu tentang belajar yang efektif. Kalau ingat belajar anak-anak, Pak Hairil ingat ketika dulu Pak Hairil masih belajar, masih SMP anak-anak ya. Belajar itu kadang malas, ya. Sebenarnya waktu ada, tenaga ada, tapi kok malas. Nah, kalau penyakit seperti itu datang anak-anak ya segera berzikir, ya faal, ya faal, ya faal, Allah yang maha bekerja. Insya Allah dengan baca zikir itu anak-anak ya, darah semakin segar, pori-pori semakin melebar, dan hormon tambah sehat, sehingga kita bisa bergairah dan bisa belajar. Karena kalau kalian tidak belajar hari ini, kegiatan yang harus dilakukan hari ini tidak dilakukan, itu dosa, karena termasuk menunda rezeki Allah. Anak-anak, mari kita mulai belajar efektif ya. Kita mulai, ini anak ya, ciri-ciri pembelajaran yang efektif. Coba Pak Hairil lingkari aja. Ini Pak Hairil lingkari. Nomor 1. Ini nomor 1. Ini saya lingkari. Adanya komunikasi aktif, interaksi antara pembelajar dengan pengajar. Jadi kalian harus aktif berinteraksi dengan guru kalian. Kalau tidak tahu tanya, ya. Apapun yang ada di unek-unek kalian harus ditanyakan. Jangan malu, anak-anak ya. Ke-1. Kita lanjut yang kedua. Ini saya lingkari lagi. Yang kedua, ini anak-anak ya, saya lingkari. Adanya perubahan positif baik dari pengetahuan, sikap maupun keterampilan pada diri pembelajar atau siswa. Jadi pembelajaran efektif anak-anak nanti akan menghasilkan perubahan yang positif dari segi pengetahuannya, dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Sebelumnya kamu tahu hanya desa Condong saja, dengan belajar tahu Probolinggo, dengan belajar tahu Surabaya, dengan belajar tahu Jakarta. Contohnya seperti itu. Itu. Yang sikap anak-anak ini, yang sikap anak-anak ada perubahan sikap, ya. Dengan belajar kamu ada perubahan sikap. Biasanya kamu itu apa? Pemarah menjadi penyabar dan lain-lain. Dari segi keterampilan kamu tambah terampil dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak. Lalu yang ketiga anak-anak ya. Ini saya ingat lagi. Nah, bersifat menyenangkan. Belajar itu harus bersifat menyenangkan. Supaya senang, maka guru-guru ya, metode pelajarannya itu jangan monoton, ganti-ganti ceramah, diskusi, tanya jawab, karya wisata dan lain-lain. Tuh anak-anak ya. Jadi sehingga anak-anak itu bisa senang belajar, sehingga dengan senang anak-anak menyukai pelajarannya, maka anak-anak sering belajar, maka ilmu pengetahuan tambah banyak masuk ke kalian. Lalu yang keempat anak ya, coba ini yang keempat ini, Pak lingkari juga. Ini yang keempat ini. Nah ini 4. Ciri-ciri pembelajaran yang efektif yang keempat adalah menghubungkan materi belajar dengan kehidupan nyata. Contohnya, kalau materi tentang ekonomi, ya, anak harus tahu, langsung terjun ke pasar. Ini seperti inilah, pasar. Misalnya, kalau pembelajaran tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, nah, jangan teori saja, Pak Guru, Pak Hairil akan membawa kalian ke museum. Jadi anak-anak saya bawa ke kehidupan nyata. Itulah yang dimaksud dengan ciri-ciri pembelajaran yang efektif. Barangkali itu saja anak-anak yang bisa Pak Hairil sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan ya
tulis komentarnya di bagian bawah YouTube ini. Insya Allah kami langsung jawab, karena Pak Heri juga nonton YouTube, ya. Insya Allah akan dijawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.